Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan kita ngaji online menjelang buka puasa. Dan alhamdulillah hari kemarin kita sudah membahas sedikit pembukaan tentang bab zakat, dan kali ini kita akan berdiskusi tentang pendalaman makna-makna zakat itu sendiri. Nah, kemarin saya sudah menayangkan satu slide tentang zakat itu sendiri, dimaknai secara bahasa adalah at-tuhur atau tazkiyah atau tathir, kemudian juga bimana barokah ya. Lalu kalau kita lihat misalkan di Mu'jam al-Alfadil Quran ya, itu banyak sekali yang menyebutkan makna zakat. Misalkan di dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfadil Quran al-Karim Ustaz Fuad Abdul Baqi, itu banyak sekali yang kalimat sedekah atau zakat di dalam Al-Quran. Kalimat zakat sendiri itu terdapat sampai 30 kali di dalam Al-Quran, dan 27 kalinya itu senantiasa dibarengi dengan kalimat sholat. Jadi kata-kata zakat di dalam Al-Quran terdapat sebagai 30 kali, 27-nya itu senantiasa dibarengi dengan kalimat sholat. Ini maknanya seperti yang saya kemarin sampaikan, bahwa Islam agama yang memiliki rasa istimaiyah ya. Lalu juga Islam agama yang bersifat syumuliyah. Oleh karena itu tidak hanya semata-mata kita sholat, tapi juga dibarengi dengan ibadah istimaiyah, yaitu zakat itu sendiri. Sedangkan kalimat sedekah atau kalimat as-sadaqat di dalam Mu'jam al-Mufahras ditemukan sebanyak 12 kali ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat sedekah dan zakat seperti yang saya kemarin sampaikan adalah memiliki kesamaan makna, atau menurut Az-Zamakhsyari menyebutkan bahwa asma mustarakah ya. Jadi berbeda dari segi isim, tapi al-musammanya itu memiliki makna yang sama ya, yaitu i'ta. Nah, zakat itu sendiri kebanyakan ayat-ayatnya adalah makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Misalkan sedangkan kalimat sedekah itu kebanyakan madani atau ayat yang diturunkan di Madinah. Semuanya kalimat zakat itu senantiasa di ahdu makki ya. Misal di dalam surat Al-A'raf ayat 156, kemudian Maryam ayat 31, Al-Anbiya, Al-Mu'minun ayat 4, kemudian An-Naml ayat 30, Ar-Rum ayat 39, kemudian surat Luqman ayat 3. Itu semua menggambarkan tentang atau menceritakan tentang zakat, dan semuanya makkiyah ya. Maka dalam beberapa definisi disebutkan bahwa
As-sadaqah al-masyru'ah ya zakat itu sendiri. Ya. Jadi kalimat zakat dan sedekah memiliki sebuah makna yang sama dalam konteks ikhraj atau i'ta ba'dil mal. Ya. Oleh karena itu seringkali as-sidqu ya sedekah bermakna sidik, yaitu sebuah kebenaran. Orang yang melaksanakan sedekah berarti dia melaksanakan sebuah kebenaran, sebuah ajaran. Itu dalam hadis disebutkan bahwa sedekah itu burhanun. As-sadaqah itu burhanun. Sebagai sebuah pembuktian terhadap keimanan seseorang ya, akan hikmah yang terkandung dalam sedekah itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan dari bab zakat itu. Kemarin saya sudah membahas bagaimana objek-objek zakat itu sendiri. Maka saya akan mendahulukan bab atau fasal dalam zakatul fitr. Ya. Jadi kita biasanya kalau dalam pembahasan zakat fitrah itu selalu di ujung. Nah, karena kita momennya sekarang ini adalah mendekati akhir dari Ramadan, maka kita diskusi tentang zakat fitrah itu sendiri. Ya. Di dalam matan Abi Syuja, ya, Qadhi al-Asfahani menyebutkan bahwa zakat al-fitr wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya al-islamu wa bi ghurubi syams min akhir yaumin min syahri Ramadan wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dhalikal yaum wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladihi wa qadruhu 5 artalin wa sulasu bil iraqi. Jadi sebetulnya al-fitrah ya itu adalah merupakan sebuah penamaan yang identik dengan kejiwaan seseorang. Maka ulama fikih itu membagi zakat itu ada yang disebut dengan zakatul amwal, lalu ada yang disebut dengan zakatul abdan atau zakatul ru'us. Ya. Bermakna bahwa zakat fitrah adalah zakat khusus diri kita, khusus badan kita. Ya. Oleh karena itu hadis menyebutkan bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratun lis-shaimi wa tu'matun li al-fuqara. Bahkan ada yang menyebutkan zakat fitrah itu disamakan dengan ketika kita melaksanakan sujud sahwi dalam pelaksanaan sholat. Tujuannya apa? Menambal ketika sholat kita ada kekurangan, maka ada sujud sahwi. Nah, puasa pun begitu. Saum kita selama 29 hari atau 30 hari disempurnakan, disucikan oleh zakat fitrah itu. Maka di dalam hadis disebutkan tuhratun lis-shaimi, sebagai sebuah pensucian bagi yang berpuasa. Watu amatun, tu'mah di sini adalah at-ta'am lil masakin. Artinya kesucian bagi orang yang melaksanakan puasa, sebuah kebahagiaan bagi mereka yang fakir miskin di hari raya itu untuk bisa ikut bersama menikmati hari kemenangan. Maka disebutlah zakatul fitr. Ya. Nah, tadi saya sebutkan di dalam matan Abi Syuja, syaratnya hanya 3. Pertama adalah Islam, hukum asalnya yaitu Islam. Maka bagi seseorang yang murtad, bagi seseorang yang belum lahir pada saat ghurub syams tidak kena, kafir tidak kena, rokik tidak kena, ya. Al-abdu tidak kena karena yang kewajibannya adalah si
tuannya. Tapi itu kan semua sudah tidak ada. Dalam konteks modern sekarang sudah tidak ada perbudakan, kemudian al-milkul yamin tidak ada ya. Sehingga Islam syarat pertama adalah muslim ya, kita ini ya. Lalu yang kedua adalah ghurubus syams. Jadi pelaksanaan zakat fitrah ya, kalau merujuk ke kitab Matan Abi Syuja ini adalah pada saat terbenamnya matahari fi akhir syahri Ramadan. Ya. Di dalam Al-Iqna, di syarahnya Matan Abi Syuja, kenapa hikmah yang terkandung harus ba'da ghurubis syams? Karena kalau seseorang meninggal sebelum ghurubus syams fi akhir syahri Ramadan, maka dia tidak kena kewajiban zakat fitrah. Gitu. Maka tidak kena kewajiban zakat fitrah. Atau bagi mereka yang lahir setelah fajar pada hari raya atau pada Eid, itu nggak kena karena waktunya sudah terlewati gitu loh. Oleh karena itu di dalam syaratnya tadi menyebutkan bahwa yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah ghurubus syamsi min akhir yaumi syahri ramadhana ya, min akhir yaumi syahri ramadhana. Kemudian wa wujud al-fadli ya. Dan syaratnya zakat fitrah itu seseorang harus memiliki kelebihan dari makanan pokok yang dia sehari-hari miliki untuk keluarganya di hari pada saat diwajibkannya dikeluarkan zakat fitrah. Ini saya berbicara konteksnya pendapat klasik ya. Jadi nanti ada pendapat kontemporer. Saya menggunakan rujukannya misalkan Fiqh Zakat li Yusuf Qaradawi misalkan. Nah, ini berbeda. Saya sebagai sebuah intro saja. Jadi yang pertama itu Islam, yang kedua itu adalah terbenam matahari di tanggal akhir bulan Ramadan, yang ketiga adalah memiliki kelebihan makanan pokok di hari tersebut. Nah, itu adalah syarat ya. Kemudian yang selanjutnya wa qadruhu khamsatu artalin wa sulusun bil iraqi. Ini redaksi ini menjelaskan tentang ukuran dari zakat fitrah itu sendiri. Ya. Maka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama itu adalah satu so itu kalau diukurkan di sini disebutkan di syarah Al-Iqna, wal ibratu bis-sa'i an-nabawi in wujida aw mi'yaruhu fa inna faqad akhraja qadran bitaikin. Kemudian di sini disebutkan waqala jama'atun as-sa'u arba'u hifnatin bi kaffi rajulin mu'tadilahuma. Jadi empat cangkeman tangan orang dewasa. Ini bahasa kitab ya. Istilah-istilah mud, kemudian ritlon itu istilah klasik dalam buku fikih ulama-ulama klasik ya. Nanti kita bisa berbicara secara kontemporernya sebetulnya satu itu berapa. Jadi kalau diukur dengan kepalan tangan katanya itu adalah 4 cakupan tangan orang dewasa. 1, 2, 3, 4. Nah ini di dalam syarahnya Al-Iqna seperti itu ya. Jadi saya ulangi, kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkannya? Kepada seseorang yang memiliki tanggungan kehidupan dalam keluarganya. 1, dirinya sendiri.
lalu kepada orang yang dia nafkahi. Siapa itu? Istri, anak, wa in ala, atau ke atas atau ke samping kalau dia memang menafkahinya. Ya. Jadi pertama, zakat fitrah itu diri sendiri. Waman tulzimuhu nafkah. Kemudian siapa yang sebetulnya diberi nafkah oleh dia? Kalau saya, kalau kita sebagai kepala keluarga pasti istri kan, lalu anak, gitu. Kemudian orang tua kalau memang masih diberikan nafkah oleh kita, itu juga termasuk kewajiban kita diberikan zakat fitrahnya. Ya. Wa yustaratu aidan ayyakuna fadilan an maskanin wa khadimin. Kemudian wa yustaratu aidan kaunuhu fadilan an saubin wa maskanin. Jadi ini ukuran nisab. Ya, karena kalau kita bicara zakat mal itu kan syarat utamanya adalah haul dan nisab. Kalau zakat fitrah Imam Hanafi, ini saya baru masuk ke pendapat-pendapat yang sifatnya kontemporer. Kalau Imam Hanafi ada nisabnya. Kalau jumhur ulama, zakat fitrah nisabnya adalah selama dia memiliki kelebihan makanan di hari itu, dia sudah nisab. Ya. Oleh karena itu seseorang yang pada saat itu memiliki kelebihan untuk makan sehari-harinya, maka dia harus zakat fitrah. Kecuali orang tersebut tidak pun memiliki makanan apapun di hari itu, maka dia menjadi mustahik zakat fitrah. Nah, oleh karena itu kelebihan makan atau kebutuhan pokok di hari tersebut mewajibkannya seseorang mengeluarkan zakat. Jadi saking pentingnya zakat fitrah. Saking pentingnya zakat fitrah. Karena tadi bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin min tamrin, bubur, zabib, kemudian makanan pokok ya. Kapan itu adalah akhir Ramadan ya. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Muslim bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hur aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Jadi semuanya mencakup tuh, laki-laki, perempuan, kemudian yang merdeka ya, dari muslimin. Ya, orang-orang yang Islam tanpa terkecuali. Oleh karena tadi zakat fitrah adalah tuhratun lisaimi wa tu'matun li al-masakin. Kalau tadi saya bicara ukuran satu sa' itu adalah sekepalan tangan dewasa, 4 kali kepalan tangan dewasa, maka ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi mengukur satu sa' itu adalah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram dari makanan pokok ya, satu sa'-nya itu ya. Kalau diukur secara pastinya kan 2,4 gitu loh, kita lurusin menjadi 2,5 kilogram makanan pokok, yaitu beras, kemudian juga bisa gandum atau bisa yang lain. Nah pertanyaannya, bolehkah saya membayar zakat fitrah dengan bukan beras atau bukan makanan pokok? Nah, kalau kita kembali ke hikmah yang terkandung dalam zakat itu sendiri, apalagi zakat fitrah, maka ya, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat dalam konteks kemodernan sekarang adalah afdolnya justru bukan makanan pokok, tapi adalah harga dari makanan pokok itu sendiri. Kenapa? Karena tidak semua orang pada saat hari raya itu adalah kebutuhannya sama. Bukan hanya makanan pokok saja,
tapi justru ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Coba kita bisa bayangkan kalau kewajiban ini mutlak, berapa ton beras dalam setiap hari raya diterima oleh orang-orang yang mustahikin. Lalu orang yang menerima zakat tadi itu pasti akan pergi ke pasar lalu menjual harga itu dengan harga yang lebih murah. Maka alangkah lebih baik ya kalau itu diberikan dengan harga dari makanan pokok itu sendiri. Nah, saya sependapat dengan pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi tentang zakat fitrah ini. Lebih baik adalah uang atau saman dari qut al-balad. Tapi juga ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, jangan melihat karena murahnya. Kalau bisa ya paling afdol dari harga makanan pokok itu. Kalau beras ya cari yang paling mahal berasnya. Kalau makanan pokok kita kurma, cari yang paling mahal kurmanya. Jadi kalau 2,5 kilogram beras, paling mahal harganya berapa dikaliin. Kali keluarga kita berapa nih? Anak kita, istri kita, ya, orang tua kita kalau satu rumah dan termasuk yang dinafkahi oleh kita, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Katakanlah, saya tidak tahu ya berapa di sini di Saudi harganya, dikali aja 2,5 kilogram kali sekian. Ya. Pendapat ini juga dicantumkan dalam fatwa MUI bahwa zakat fitrah sama dengan 2,5 kilogram. Mahmud Yunus juga sama ya. Dan jumhur ulama kebanyakan menentukan 2,5 kilogram. Baik, itu adalah syarat, kemudian kewajiban. Kapan dibayarkannya tadi? Yaitu ghurub asy-syams. Kapan waktunya? Tadi disebutkan oleh Abi Syuja, ba'da ghurub asy-syamsi fi akhir Ramadan. Ini adalah kaul imam atau kaul madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau lihat dari pendapat-pendapat yang lain, misalkan Imam Abu Hanifah berpendapat membolehkan dikeluarkannya zakat fitrah itu adalah min awal yaumi Ramadan ila nihayat Ramadan. Jadi boleh pada saat awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu sedikit doyik, sedikit mempersempit bahwa mesti dikeluarkan pada saat ghurub syams di hari terakhir. Nah, ada lagi nanti pendapatnya Imam Hambali yang sedikit memperluas ya. Bolehlah 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Nah, pendapatnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, jumhur ya, kebanyakan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu membolehkan setelah 1 minggu, 2 minggu bulan puasa sampai akhir Ramadan. Jadi para ulama pun berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah secara luas membayarkan zakat fitrah itu dari awal sampai akhir. Imam Malik mempersempit sebagaimana tadi, waktunya adalah dari mulai ghurub syams sampai mau sholat Idul Fitri. Imam Syafi'i tidak, boleh, mau dilonggarkan sampai terbit fajar di hari Id. Imam Hambali sama ya, jadi memperluas pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau sudah dilaksanakan sholat Id, maka tidak bisa, sudah kelewat waktunya. Jadi fala yuqribuna musallana, kata Rasul. Jika kita sudah Id, salat, kemudian kelupaan tidak membayar zakat fitrah, kemudian dikeluarkan, tidak lagi zakat fitrah disebutnya, tapi sedekatun min sedekat. Ya. Itu masuknya hanya sedekah saja. Oleh karena itu, nah, hujahnya, argumennya ulama Hanafi, kemudian juga Al-Syafi'i, supaya tidak menyulitkan orang,
dalam konteks pelaksanaan dari mulai ghurub syams, terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan sampai fajar. Untuk kalau dulu mungkin ya pada zaman dulu sebelum Islam itu menyebar, mungkin mustahiknya ada orang bisa mencari mustahik itu. Kalau zaman sekarang ya dunia sudah modern, ya, maka diperluaslah jangkauan atau waktu pengeluaran zakat fitrah itu sendiri. Tapi tidak boleh lewat dari fajar hari Id, atau jangan sampai lewat sholat Id. Katakanlah kalau sholat Id itu jam 7, maka hari terakhir itu ya sampai jam 6 pagi itu masih boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, masih bisa mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu adalah mekanisme, syarat, waktu, ukuran, ya. Lalu sekarang objeknya, ke siapa saya bisa memberikan? Nah, maka di sini ada bab tersendiri di dalam kitab Al-Iqna li Asyarbini, faslun fi qismi as-sadaqat. Bab khusus tentang pembagian sedekah. Di sini disebutkan wa dzakaraha al-musannifu fi akhir zakati tab'an lil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu fil wa huwa ansab min dzikril minhaj laha tab'an lil Mazari. Ini menjelaskan bahwa Al-Iqna menyebutkan pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i di kitabnya kemudian juga Al-Minhaj, ya. Wa tudfa'u zakat, zakat dikeluarkan al-asnaf ats-tsamaniyah, yaitu asnaf yang 8. Siapa aja? 1. Fuqara, miskin, amilin, kemudian mu'allafah qulubuhum, riqab, gharimin, sabilillah, ibn sabil. Sebagaimana sudah tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama fakir. Siapa itu? Man la mala lahu wa la kasba laik bihi yaqa'u jami'uhuma aw majmu'uhuma mauqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskaran wa ghairihima mimma la budda lahu minhu ala ma yaliku bihalihi wa halim mamnu. Jadi fakir itu adalah seseorang yang tidak memiliki harta, juga pekerjaan yang layak. Tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan sehari-harinya. Itu fakir. Maka fakir itu diambil dari kata fakrun. Fakrun itu kan tulang belakang manusia. Kalau tulang belakang kita ini roboh, seseorang akan tidak berdaya. Itu disebutlah fakir. Gitu artinya. Maka penyangga di keluarga adalah kepala keluarga. Diibaratkan seperti itu. Ketika kepala keluarga tidak mampu lagi, maka disebut dengan fakir. Nah, itu fakir. Kalau miskin apa? Wa man lahu mal au kasab laik bihi yaqa'u mauqi'an min kifayati wala yakfi. Miskin, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi tidak cukup. Sekarang makan, besok tidak. Ya, besoknya makan, besoknya tidak. Itu miskin. Walaupun dia punya pekerjaan, tapi tidak bisa mencukupi kehidupan layaknya. Itu miskin, ya. Yang keempat, yang ketiga amil ala zakat, yaitu petugas yang mengumpulkan zakat, atau kalau sekarang ya Baznas, amil zakat, ya, laziz, itu al-amil. Kemudian mu'allafah qulubuhum, lalu ar-riqab, al-muqatibun, ya. Lalu al-gharim. Gharim ada 3. 1, mereka yang memiliki hutang. Ya, mereka yang memiliki hutang, yang hutangnya itu adalah merupakan sesuatu yang mubah. Yang kedua, hutang karena keperluan untuk selain makan, ya. Lalu hutang karena israf. Jadi harus diperhatikan juga nih.
Jadi satu fi mubahin, ya, yang kedua ghair mubah, tadi saya katakan israf, ya. Atau dain atau hutang yang bersifat maksiat. Apa sih bersifat maksiat itu? Bisa saja karena dia ingin hidup mewah, kemudian berhutang ke sana kemari gitu, sehingga dia masuk dalam kelompok gharimin, padahal dia itu sebetulnya tidak mampu gitu. Nah, yang bagaimana yang harus dibantu dari zakat itu? Ya tentu adalah man tadayana li nafsihi fi mubahin, bagi mereka yang memiliki hutang dalam konteks yang mubah, yang berhutangnya itu dibolehkan. Karena tadi untuk ketaatannya, beribadahnya gitu, dia boleh berhutang untuk bisa mencukupi kehidupannya. Yang ketujuh adalah sabilillah. Ya, orang yang berjihad, orang yang sedang belajar, ya. Itu adalah merupakan sabilillah. Dan terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil biasanya dikategorikan munsyi'u safarin min baladin ila akhar. Orang yang melakukan sebuah perjalanan dari satu negara ke negara yang lain, atau disebut dengan musafir, atau mungkin juga bisa dikategorikan kalau di zaman sekarang adalah jamaah tabligh. Wallahu a'lam. Itu adalah penjelasan zakat fitrah yang saya ambil dari matan Abi Syuja dan syarahnya Al-Iqna. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tanya, Pak. Mas Amin. Waduh, ini Kiai Amin yang nanya ini. Monggo. Ini Pak, terlintas tadi dari syarat-syarat itu kan Islam, huruf syams. Jadi pertanyaan kan untuk mustahiknya kan tidak ditetapkan di mana tempatnya, boleh nggak orang di Saudi mustahiknya tapi orang Indonesia gitu. Zakat fitrahnya dilaksanakan di Indonesia meskipun dia tinggal di Saudi. Maksudnya gimana? Misalnya saya, Iya. kamu zakat fitrah, Iya. ngasihnya nggak di Saudi tapi di Indonesia, Oh, bisa nggak itu? boleh. Mada malhajah tadulu alaih. Jadi kalau ada kebutuhan yang memang diperlukan oleh mustahikin, boleh. Saya di sini tapi saya mewakilkan untuk melaksanakan zakatnya diberikan di Indonesia, boleh. Yusuf Qaradawi juga membolehkan itu. Boleh Mas Abi. Nisabnya pakai Saudi tapi. Hah? Nisabnya pakai Saudi. Ya, Kan boleh. mestinya kursnya berbeda. Boleh. Yaitu afdol. Maka di dalam Mughnil Muhtaj, syarahnya matan Abi Syuja yang lebih tinggi, itu ada pembagian, Mas. Jadi wayu jazi'u ahsanul qut ilal adna. Jadi pertama adalah yang paling bagus, lalu yang memiliki martabat nomor 2 gitu. Nah, fal afdalu adalah yang a'la. Itu ada disebutkan di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj li Asy-Syarbini. Oke, yang lain. Ya. Ya Pak, mau nanya Pak. Sebentar, Asmuni dulu. Masalah waktu pengeluaran zakat itu Pak, kan sangat terbatas sekali Pak. Cuman dari malam sampai sebelum salat Id. Bagaimana waktu itu? Apakah waktu kita mengeluarkan atau sampainya ke para mustahikin Pak? Karena kalau kita mengeluarkan zakat itu dikasih ke Masjid Indonesia misalnya, itu tidak mungkin diberikan ke mustahikin pada saat itu juga Pak. Mungkin setelah salat Id begitu. Makanya oleh karena itu tadi saya katakan ada beberapa pendapat. Ada yang muwassa, yang memperluas, ada yang mudayyik, yang mempersempit, ada yang fi wasat. Nah, jumhur ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, pendapatnya Al-Iqna, pendapatnya matan Abi Syuja, oke, itu guru Syams.
Tapi pendapat-pendapat yang memperluas boleh dilakukan 5 hari sebelum Eid, 4 hari sebelum Eid. Selama kita memiliki fadl, selama kita sudah memiliki kelebihan dari makanan pokok itu. Mangga, silahkan, boleh. Untuk tadi, untuk bisa ditasarrufkan kepada al-mustahikin. Ya, kita sih boleh saja menyerahkan ke amilin, karena al-amilin di situ kan masuk dalam mustahak, atau ketika kita sudah niat, ya, maka sudah selesai kewajiban kita. Adapun tasarrufnya ya mereka memiliki mekanisme tersendiri, sehingga oleh karena itu di dalam zakat fitrah itu kan harus ada niat, ya, niat mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan salah satu pendapatnya di dalam madhab Imam Syafi'i, orang yang diwakilkan memberikan zakat itu harus niat juga. Saya diberikan wakalah oleh Asmuni untuk membayarkan zakat. Nah, saya juga itu harus meniatkan zakatnya untuk yang dikeluarkannya. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab katanya. Kan dalam konteks yang paling kuat itu kan kita juga harus niat. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an ahli wa an ada wa. Jadi kita juga harus niat, maka ada ada doa kan, wasalli alaihim. Ya, inna sakanul lahum itu. Jadi doa kita untuk bagi mereka yang mengeluarkan zakat adalah sebuah kenyamanan bagi mereka. Ya, Habib Hashim. Jadi boleh waktu itu mau dipilih yang mana, Asmuni? Boleh yang muwassa, wasat, mudayik, atau boleh mengikuti pendapatnya Abi Suja. Ayo Asmuni, Hashim. Ya Pak, ini mau nanya Pak. Kebetulan kan di sini kan ada jamiah khairiyah. Kebetulan kemarin pas kita lagi jalan, di situ ada jamiah an-nama. Nah, waktu itu tiap tahun kemarin juga melakukan Pak. Jadi kita zakat fitrahnya melalui al-jamiah. Kita bayar, nanti kita dikasih bukti pembayarannya dan apa tujuannya, mal atau fitrah. Nah, saya sempat tanya Pak, tapi nanti bertanya tuh apa hukumnya dalam Islam, karena kita kan tidak tahu kualitasnya berasnya seperti apa. Tapi kata jamiah pernah nanya, insya Allah min afdal jaudah. Terus waktunya kita juga tidak tahu Pak. Waktu tanya waktunya, dia bilang tabmita in tuwazza, katanya kita akan serahkan qabla Idul Fitri. Nah, itu nggak masalah ya Pak ya. Kita pokoknya kasih ke jamiah sesuai zakat fitrah, dia mintanya 20 rial per kepala, kita kasih. Ya. Ya, kalau itu jamiah memang termasuk dalam kategori al-amilin yang mengkoordinir dan mausuk, terpercaya, maka kita sudah sah mengeluarkan zakat itu. Ya. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahina. Kewajiban kita sudah kelar. Adapun nanti sesuatu terjadi dengan amilin, ya dosa yang mengorganisir itu. Yang jelas bagi kita punya kewajiban sesuai dengan syarat, ketentuan, rukun, niat, selesai, sudah. Ya. Dan mustahiknya kan jelas tuh tadi, ada 8 kan, salah satunya ada al-amili nafi. Ya, jadi selama mausuk, terpercaya, kemudian amanah, ya boleh-boleh aja, silakan langsung. Ya, Mas Badrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Pak, ini mau nanya, ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi Bapak menyebutkan zakat itu yang berhak menerima zakat ada 8 kategori. Ya. Berarti untuk zakat kepada keluarga berarti tidak disebutkan. Apakah boleh kita zakat kepada keluarga? Itu pertama. Ya. Bagaimana pembagian zakat? Apakah harus merata atau tergantung kepada kita? Itu Pak pertanyaan kedua. Terima kasih Pak. Ya. Ini berdasar referensi yang saya baca. Zakat fitrah boleh diberikan kepada seseorang atau kepada keluarga liman layal zamuh nafkah. Saya
punya keluarga tapi bukan dari kewajiban saya nafkah, boleh diberikan kepada dia. Ya. Karena apa? Tadi di mana kita bernafkah untuk mereka, maka kewajiban kita mengeluarkan zakatnya. Tapi bagi keluarga yang bukan nafkah kita, kemudian tidak mampu, maka zakat fitrah boleh diberikan kepada keluarga itu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dari 8 itu, kalau di dalam zakatul amwal itu ada pembagiannya. Misalkan ada 1/4-nya untuk amilin, lalu 1/8-nya untuk sabilillah, fakir, miskin. Itu ada ketentuannya, ya. Jadi nanti di dalam pembahasan zakatul amwal kita bahas secara rinci berapa persen. Itu ada yang membagi seperti itu. Salah satunya Fiqh Zakat Yusuf Qardawi. Ya, itu. Kalau zakat selain zakat fitrah Pak, apakah boleh kepada keluarga Pak? Selain zakat fitrah, zakat mal atau itu sudah Pak? Ya kalau itu termasuk kategori fakir, miskin, sah. Boleh. Yang penting masuk dalam kategori-kategori tadi. Orang yang berhutang, walaupun itu keluarga kita dan membutuhkan, boleh kita kasih zakat itu. Karena itu masuk mustahikin. Ya. Terakhir, ada lagi? Mas Slamet? Kalau enggak, kita cukupkan sampai di sini. Besok kita Pak, apakah boleh kita menerima zakat, Pak? Sedangkan kita tidak merasa yang nomor 8, yang ke-8 syarat tersebut, Pak. Karena banyak majikan mau ngasih ke kita, Pak. Terima kasih. Ya al-afdol gak terima lah. Kita kan bukan termasuk fakir, miskin. Kita masih punya pekerjaan kok. Kita masih mampu untuk menghidupkan keluarga kita di hari itu, di hari lebaran itu. Maka saya kira lebih baik kasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Oke? Terima kasih. Sekian. Saya tutup dengan mengucap wallahil muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.